Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Humopa dengan NIM 161422030. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial emosi pada anak usia dini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah metode pengembangan sosial emosi pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Mita Sari, MPD. Nah, simak baik-baik ya videonya teman-teman. Pendidikan anak usia dini bertugas memberikan upaya untuk membimbing, menstimulasi, mengasah, dan pemberian kegiatan yang akan menghasilkan anak dengan kemampuan dan keterampilannya. Suyadi tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh pada pengembangan seluruh aspek kepribadian. Aspek perkembangan anak salah satunya yaitu perkembangan sosial emosional yang mencakup perilaku anak dalam lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan dua aspek yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Perilaku sosial sangat erat hubungannya dengan perilaku emosional, walaupun memiliki pola yang berbeda. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Untuk optimalisasi perkembangan sosial emosi ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Proses pengenalan ini dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan membuat anak belajar membangun konsep diri. Juga dapat dengan cara bermain bersama teman sebaya yang akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian orang tua maupun guru dapat mengembangkan aspek ini melalui beberapa keteladanan seperti beribadah, saling berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berpakaian, cara belajar, gaya hidup, dan lainnya. Perkembangan sosial dan emosional pada dasarnya adalah perubahan pemahaman anak tentang diri dan lingkungan ke arah yang lain. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, dan masyarakat luas. Menurut Salovey dan John Mayer yang dikutip dalam buku Ali Nugraha, pengembangan sosial emosional meliputi empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasi rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, kesopanan, dan sikap hormat. Kemampuan kerjasama anak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi, baik kondisi anak dengan lingkungan sosialnya, orang tuanya, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar. Apabila kondisi lingkungan anak dapat memfasilitasi dan memberi ruang positif, maka anak akan dapat meningkatkan kemampuan kerjasamanya dengan baik, begitupun sebaliknya. Namun, anak akan memiliki kemampuan kerjasama yang baik apabila orang tua memberikan pola asuh yang baik. Tidak banyak para orang tua yang tidak memperhatikan bahwa kemampuan kerjasama itu penting untuk diperhatikan pada kehidupan anak. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna ini, anak diupayakan pembekalan sikap peka terhadap lingkungan. Bagaimana dalam berinteraksi, anak diberi pemahaman bahwa setiap orang berbeda-beda dan juga memiliki kesamaan. Oleh karenanya, kesamaan disikapi sebagai anugerah, pun begitu dengan perbedaan disikapi sebagai nikmat keragaman dari Sang Pencipta. Sehingga kematangan sosial emosional akan sangat mempengaruhi cara interaksi anak dalam menanggapi setiap problematika yang dihadapinya.
Contohnya yaitu anak seringkali meminta sesuatu kepada orang tua, seperti ingin dibelikan mainan baru atau membeli barang lainnya. Sampai anak memaksa kepada orang tua harus dibelikan sekarang juga. Kemudian orang tua harus menghadapinya dengan diajak bicara dengan baik, kemudian diberikan pemahaman kepada anak. Dan ketika anak sudah mulai paham dan mengerti, orang tua akan menjanjikan kepada anak bahwa jika ada rezeki lebih, akan diberikan apa yang anak itu inginkan. Perkembangan sosial emosional anak dapat berkembang baik jika orang tua memberikan